All right, guys. So today finally we are on the what is that? On the last part of the test. Jadi kita sudah di bagian terakhir hari ini ya di tesnya yaitu bagian reading seperti itu. Nah untuk reading yang pertama ini nanti kita akan belajar tentang mengerjakan soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks gitu ya. Jadi ada teknik yang yang dipakai untuk menjawab soal-soal yang menanyakan garis besar atau teks secara permukaan. Karena ada pertanyaan itu nanti dibagi-bagi dan kalau teman-teman bisa mengkategorikan pertanyaannya, teman-teman akan tahu sebenarnya di reading itu cara mengerjakannya nggak banyak-banyak cara, teman-teman. Memang jenis soalnya banyak, tapi cara mengerjakan itu nanti cuma ada tiga gitu ya. Jadi kita mulai dulu. Di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang waktu pengerjaannya itu maksimal adalah 55 menit. Jadi harus diselesaikan paling lama itu 55 menit. Artinya teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit. Nah itu nanti sisanya kan 5 menit ya. Itu dibagi menjadi 50 pertanyaan per soalnya. Jadi kita bulatkan aja ya teman-teman. Jadi anggap aja teman-teman hanya satu soal punya waktu 1 menit. Nanti 5 menitnya anggap aja buat mengkoreksi. Gitu ya. Nah, kemudian teknik dalam mengerjakan reading ini biasanya orang-orang yang belum pernah mungkin kursus atau belum pernah mengambil tes apa namanya sebelumnya atau yang belum pernah ngambil kelas preparation itu biasanya akan membaca teksnya dulu. Nah, sedangkan ini di kelas saya tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman lakukan, ya. Karena itu nanti akan membuang waktu. Jadi daripada teman-teman membaca teksnya, teman-teman pahami dulu soalnya. Jadi baca soalnya dulu supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Biar nggak dibaca semua gitu maksudnya ya, teman-teman. Karena kalau membaca semua itu biasanya akan menyita banyak waktu seperti itu. Dan supaya teman-teman juga tidak terdistraksi dengan informasi-informasi yang bukan atau yang tidak ada hubungan dengan pertanyaannya. Karena informasi di dalam paragraf itu ada informasi inti, ada informasi tambahan, dan ada intermezzo, teman-teman. Gitu ya, yang mana takutnya di pilihan A, B, C, D itu kadang semuanya ditulis secara teks itu benar, ada di teks semua, teman-teman. Jadi kelihatannya kayak benar, cuman secara soal yang benar cuman hanya ada satu jawaban. Nah, takutnya daripada teman-teman bingung dengan membaca semuanya, loh tadi di pilihan A, B, C, D ini semuanya ada di dalam teks. Nah, jawabannya yang mana? Daripada seperti itu, maka dibaca dulu soalnya, pahami, kemudian teman-teman lakukan cara yang akan kita pelajari ini, ya. Nah, jadi nanti ada 3 teknik mengerjakan reading, teman-teman, dan kita akan belajar yang pertama dulu ya, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja. Nah, topik sentences atau topik sentence ya itu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi ada soal reading beberapa ya yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya saja, teman-teman pahami, kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, hari ini kita akan belajar teknik itu ya, teman-teman. Nah, teknik membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini, teman-teman bisa pakai ketika soalnya menanyakan garis besar mengenai teks. Ya. Nah, contoh pertanyaan di soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks yang pertama antara lain menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya teman-teman. Nah main idea ini adalah inti atau kalau di kalimat itu namanya subjek teman-teman. Jadi siapa atau apa yang sebenarnya pengen kita angkat jadi bahan pembicaraan atau yang ingin dibicarakan intinya gitu ya. Nah, main idea ini selalu keluar di soal reading, entah itu yang online, entah itu yang offline, ataupun prediksi. Jadi soal ini mutlak ada, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman baca dulu soalnya kalau di reading. Karena di reading itu saya belum pernah menemukan yang, sorry, pernah sih teman-teman, tapi ini jarang banget ya. Saya pernah dulu menemukan memang di soal reading itu cuma satu paragraf itu memang ada. Tapi itu cuma sekali saya nemu gitu ya. Jadi bisa dibilang jarang sekali. Rata-rata itu di reading paragrafnya ada 3 atau 4. Yang mana biasanya agak panjang. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak akan punya cukup waktu yang banyak gitu ya untuk membaca teksnya dulu dan memahami teksnya dulu. Jadi baca aja soalnya dulu, kenali dia menanyakan garis besarkah atau bukan. Nah, kalau menanyakan garis besar, teman-teman contohnya seperti ini ya. Soalnya kan what is the topic of this passage? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Kadang disebutkan main idea, kadang disebutnya main concern, main discussion, kadang title, kadang juga subject.
kadang topik, banyak teman-teman namanya. Intinya kalau menanyakan inti dari pembahasan suatu teks atau passage ya, nah berarti teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya teman-teman. Nah di sini kebetulan di contoh itu cuma ada satu paragraf, jadi teman-teman cukup baca kalimat pertamanya saja. Di situ kalimat pertama berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah intinya John Dewey itu membedakan antara kecerdasan di semua orang dan kemampuan menggunakan logika pada semua orang. Gitu ya. Jadi kita itu eh, kecerdasan kita dan kemampuan kita menggunakan logika itu dua hal yang berbeda menurut John Dewey gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Di situ yang alfa berbunyi kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini menyebutkan bahwa John Dewey itu membedakan. Ya, dia berteori, membuat teori antara membuat teori tentang perbedaan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika seperti itu. Kalau yang Bravo di situ berbunyi distinctions made by John Dewey, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Bravo ini memang arahnya mirip gitu ya. Cuman ada sedikit distraksi atau pengecoh di jawaban Bravo ini yang membuat dia salah gitu ya. Yaitu distinctions di situ dibuat jamak, teman-teman. Sedangkan di teks tadi itu hanya itu artinya sebuah. Jadi cuma satu. Jadi a sharp distinction, perbedaan yang signifikan itu cuma satu berarti gitu ya, teman-teman. Nah, apalagi kalau kita pilih yang Bravo ini, perbedaan tentang apa ini tidak jelas sama sekali. Jadi kita nggak bisa pilih yang Bravo, gitu ya. Terlalu luas bisa dibilang seperti itu, teman-teman, atau too general. Oke. Nah, kalau yang Charlie di situ disebutkan gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, ini di teks tadi ada. Di kalimat pertama juga ada, tapi hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih yang Charlie seolah-olah kecerdasan itu diabaikan atau dianggap sesuatu yang tidak penting atau tidak dibahas di dalam teks. Padahal teks ini bukan hanya membahas tentang reasoning atau ability to reason, tapi juga intelligence. Jadi yang Charlie ini nggak bisa karena ada informasi yang dihilangkan, gitu ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ ada garis bawah itu ya, teman-teman. Jadi disebutkan how intelligence and how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimanakah kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu contoh pertama dan saya sampaikan tadi soal tentang main idea ini pasti keluar di tes nanti. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis soal yang menanyakan idea organization atau pengembangan ide atau bagaimanakah si penulis itu mengembangkan idenya di dalam teks yang di soal itu gitu ya, teman-teman. Nah, tapi idea organization ini jarang keluar, teman-teman ya. Entah itu di TOEFL yang asli dari ITS ataupun yang prediksi, entah itu yang online atau offline ini jarang keluar. Walaupun ada tapi jarang gitu ya. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Tapi ini saya ambil dari buku Longpen ya, teman-teman. Kadang referensi luar selain ITS itu kadang tidak relevan, tapi nggak apa-apa untuk kita belajar aja gitu ya, model gitu. Nah, di situ soalnya adalah in this passage, di teks ini, nah ini yang saya maksud tidak relevan, teman-teman. Di soal yang asli dari ITS, si pembuat TOEFL itu ya, nah soal itu nggak ada yang kepotong setengah-setengah seperti ini. Pasti soalnya lengkap dan bisa dipahami soalnya itu menanyakan tentang apa. Gitu ya. Nah, sedangkan ini in this passage di teks ini kan nggak jelas teman-teman. Ini menanyakan apa, ini jenis soal apa kan kita nggak tahu. Sampai atau kalau teman-teman menemukan seperti ini, teman-teman baca pilihan A, B, C, D-nya juga atau pahami pilihan gandanya juga. Tapi saya tekankan kalau teman-teman ngambil TOEFL yang asli dari ITS yang dipakai LPDP itu ya, tidak akan pernah menemukan soal yang ambigu atau tidak selesai seperti ini. Pasti soalnya nanti lengkap, teman-teman. Nah, tapi karena ini kebetulan aja. Jadi kita baca yang alfa di situ berbunyi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, sekarang berarti ini menanyakan bagaimana si penulis menyajikan data atau informasi di dalam teks yang dia tulis ya, teman-teman. Bagaimana dia menjabarkannya, caranya dia memanjangkan teksnya.
gitu ya. Nah, ini cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kita sambungkan. Nanti hubungannya atau alurnya itu bagaimana, gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama paragraf 1 di situ berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang menemukannya. Ya, jadi intinya kalau ditanya orang Amerika itu siapa yang menemukan baseball, pasti jawabnya Abner Doubleday. Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu diberikan penghargaan atau pengakuan atas penemuan ini awal abad ke-20. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata di tengah kalimat kok awalannya huruf besar, itu jangan ditranslate ya, itu nama teman-teman. Dan nama nggak perlu ditranslate gitu ya. Jadi Spalding itu menginaugurat atau memberikan komisi itu tugas gitu ya teman-teman, atau tanggung jawab gitu untuk melakukan penelitian terhadap pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Nah, intinya jadi Doubleday itu sebenarnya bukan yang menemukan karena dia hanya diminta untuk meneliti, teman-teman. Ya, jadi sama perusahaan dia bekerja itu dia disuruh mencari tahu siapa sih sebenarnya yang menemukan baseball. Nah, cuman orang Amerika itu pahamnya justru Doubleday itu yang menemukan baseball gitu ya. Nah, itu paragraf terakhir diperjelas. Today atau sekarang, hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday itu sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball atau kemunculan permainan baseball. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti si penulis itu memberikan sebuah informasi di awal. Kemudian di paragraf berikut-berikutnya itu disebutkan bahwa informasi itu adalah informasi yang tidak tepat beserta alasannya. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, yang mana tadi disebutkan sebuah gagasan itu diberikan dan kemudian dibantah atau dibuktikan kalau itu salah. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah idea organization, bisa dibilang tingkat kemunculannya hanya 10%, teman-teman. Jadi sedikit sekali, gitu ya. Itu bukan jumlah soal, tapi tingkat kemunculan, ya. Jadi tingkat kemunculan itu probabilitas dia muncul atau tidaknya itu jarang sekali. 10 kali teman-teman tes, dia hanya keluar sekali. Misalkan maksud saya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling jarang malahan teman-teman. Jadi jenis soal ini yang paling nggak pernah keluar, yaitu tone, teman-teman, dan course. Kalau purpose kadang keluar, namanya biasanya disebutnya main point, ya. Tapi kalau tone sama course ini jarang keluar. Nah, tone, purpose, sama course itu apa? Tone itu adalah suasana hati si penulis, teman-teman, atau apa yang dirasakan si penulis mengenai topik yang dia angkat. Nah, itu nanti karena akan mempengaruhi apa yang kita rasakan ketika kita membaca teks tersebut. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau tone itu adalah bagaimana perasaan si penulis terhadap topik yang dia bahas. Gitu ya, teman-teman, atau attitude-nya gitu. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut itu supaya pembacanya kenapa atau melakukan apa. Gitu ya. Kemudian kalau course itu bidang keilmuan apa yang mengangkat topik yang ditulis oleh si penulis, atau mata kuliah apa yang membahas topik yang ditulis oleh si penulis tersebut. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ nomor 4 pertanyaannya, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara berikut ini, A, B, C, D ini ya, yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. The first sentence of the first paragraph says, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari defendants itu ini teman-teman apa? Terduga atau tersangka gitu ya. Dari tersangka dalam keadaan dihipnotis itu belum dianggap menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah sengketa lahan yang yang membawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung diangkat atau dibawa ke Pengadilan Agung atau Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya di sini teman-teman yang diulang-ulang tadi ya, yang menjadi bahan dibahas terus itu adalah sorry teman-teman, tentang ini ya, apa namanya?
pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam ranah hukum. Nah, tadi saya kepencet, mohon maaf teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, atau kita baca dulu pilihan A, B, C, D. Di situ yang alfa berbunyi, untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan yang khusus atau tertentu. Bukan ya, di sini bukan ngomongin kasus hukum, teman-teman, atau kasus kriminal, ya, tapi di sini ngomongin tentang bagaimanakah kalau kita misalnya di apa ya, dituntut dan tuntutannya itu cuman barang buktinya itu cuman pengakuan yang di eh, pengakuan dari kita dihipnotis, misalkan gitu ya. Nah, itu kalau di Amerika tidak bisa dianggap sebagai barang bukti atau nggak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan, gitu ya. Nah, bukan ngomongin kasus pengadilan, berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan yang didapat di bawah hipnotis atau didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Kalau kita pilih yang Bravo, seolah-olah kita menjudge atau mengovergeneralize bahwa semua pengakuan yang didapat dari hipnotis, entah itu di pengadilan atau di luar pengadilan, itu seolah-olah nggak bisa dipercaya. Nah, padahal di teks yang kita baca tadi, ranahnya hanya di pengadilan saja. Ya, dan itu kita nggak tahu itu bisa dipercaya atau tidak dari kalimat pertama yang kita baca tadi gitu ya. Nah, statusnya hanyalah kalau ada orang yang dihipnotis, pengakuannya itu entah itu beneran dihipnotis atau pura-pura gitu ya, itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Jadi entah itu beneran atau tidak, maksudnya gitu ya, teman-teman. Nah, itu tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan seperti itu. Jadi yang Bravo bukan, karena itu terlalu luas, teman-teman. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau untuk memperjelas gitu ya, peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja sebenarnya udah salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena pengadilan tinggi atau nggak tahu ya, ini Supreme Court ini mungkin Mahkamah Agung seperti itu, teman-teman. Nah, itu apa namanya? Baru dibahas di paragraf kedua. Sedangkan di paragraf pertama itu hanya General Courts atau Common Courts gitu ya. Jadi pengadilan umum seperti itu. Jadi yang Charlie ini sudah paling bukan jawabannya ya teman-teman, karena ini bukan ngomongin peran dari pengadilan tinggi tentang sesuatu ya, tapi lebih ngomongin tentang peran pengakuan yang didapat dari hipnotis di dalam pengadilan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Tadi saya kepencet. Di situ berbunyi to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Ya, kata kunci teman-teman di sini adalah kata legal status atau status hukum. Jadi status di dalam pengadilan, pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana? Ya, bukan di luar, bukan secara bebas, tapi di dalam ranah pengadilan seperti itu. Jadi menyempit, teman-teman. Nah, kalau nomor 5, di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah ini menanyakan tone atau attitude si penulis. Oke, okay? Mengenai topik yang dia bahas. Di teks ini beliau atau penulisnya tadi membahas tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah hukum di Amerika Serikat itu bagaimana. Ya, nah sekarang kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Adakah si penulis itu menunjukkan yang dia rasakan tentang topik yang dia bahas ini? Gitu ya. Nah, kalau kita baca tadi kalimat pertama berbunyi sampai sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis sorry, dari orang yang dihipnotis gitu ya, itu belum bisa dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Gitu ya. Kemudian berarti kalimat pertama nggak ada kata kunci, teman-teman. Nggak ada yang menunjukkan bagaimana perasaan si penulis. Kemudian paragraf kedua, kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat secara hipnotis itu langsung diangkat ke pengadilan tinggi. Nah, di sini juga tidak ada keterlibatan si penulis terhadap topik yang dia bahas ya. Nah, otomatis berarti si penulis di sini tidak memiliki tone atau tidak apa teman-teman? Tidak melibatkan dirinya sendiri atau tidak melibatkan apa yang dia rasakan tentang topik yang dia tulis. Artinya dia hanya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, gitu ya. Alias dia netral, teman-teman, atau objektif gitu ya. Nah, jadi jawaban A, B, C, D yang netral, normal, atau apa ya, objektif, teman-teman, itu adalah yang delta, informative. Jadi si penulis hanya ingin berbagi informasi saja ke pembacanya, alias supaya pembacanya itu cuman sekedar tahu aja gitu ya, kalau ada eh, informasi ini, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman, informative, seperti itu. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan
tugaskan untuk dibaca di mata kuliah apa di antara berikut ini. Nah, kalau ada pertanyaan tentang course, terutama di soal-soal yang prediksi ini sering sekali teman-teman. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, temukan kata-kata terms atau apa ya, technical terms itu istilah yang dipakai di teks tersebut dengan pilihan ABCD, teman-teman. Nah, tadi di kalimat pertama kita menemukan ada kata defendants, ya kan? Artinya terduga atau tersangka. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, ada juga courts, pengadilan-pengadilan in the United States di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, kalimat pertamanya berbunyi case, kasus, confessions, pengakuan. Kemudian Supreme Court, pengadilan tinggi tadi ya. Nah, berarti ini ngomongin tentang ranah hukum, ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita cek ABCD, di situ American Law, nah jawabannya adalah yang alpha, hukum Amerika. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Miss Risa. Outrage sinonimnya apa, Sir? Sinonim atau persamaan kata dari kata outrage. Nah, outrage itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak mengamuk gitu, teman-teman. Dan memang di reading sama di listening ya, teman-teman, vocab itu sangat penting. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan nggak tahu vocab, mau nggak mau harus buka kamus. Nah, jadi kalau outrage itu artinya adalah mengamuk ya atau marah gitu, teman-teman. Jadi kalau simpelnya ya angry gitu ya. Nah, dia kata benda namanya outrage. Kalau kata sifatnya outrageous tadi, teman-teman. Tapi dia ada dua kelas kata. Coba nanti kita cek yang lain ya. Nah, outrage itu adalah a feeling of great anger and shock. Oke. Okay? Oh, dia pakai D ya tadi, teman-teman. Maaf. Outrage itu sama kayak outrageous. Jadi outraged. Sorry. Ada nggak ya? Oh, kalau nggak ada berarti kita pakai verbnya, teman-teman. Jadi outraged verb 3 ya, berarti dia pasif. Kalau aktifnya itu membuat seseorang marah. Gitu ya. Otomatis kalau outrage berarti dibuat marah atau sangat marah. Jadi sinonimnya outrage itu adalah angry, teman-teman, atau apa ya? Yang pakai full itu, teman-teman. Sorry, it's on the tip of my tongue. But it crossed my mind, but I forgot, teman-teman. Jadi artinya adalah sangat marah atau mengamuk gitu ya, teman-teman. Jadi yang alpha bukan, judicial itu kayak kita seolah-olah menjudge gitu, teman-teman. Jadi apa ya bahasanya kayak eh, apa sih yang kita menilai suka menilai gitu ya, teman-teman. Judicial. Kalau hipnotik itu menghipnotis atau persuasif, sama kayak persuasif. Hipnotik itu mengajak dan apa namanya? Banyak alasannya. Maksudnya mengajak tapi orang itu yang diajak jadi masuk akal gitu, teman-teman. Jadi kayak ke bawah seperti itu. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah informatif karena si penulis tidak ada niat untuk apakah dia marah di situ, tidak ya, teman-teman. Dia hanya ingin berbagi pengetahuan aja. Apakah dia apa namanya? Bilang ini salah itu salah? Tidak ya, karena dia hanya menyajikan yang bilang ini salah atau itu salah adalah courts. Jadi yang bilang pengadilan apa? Pengakuan yang didapat dari hipnotis tadi itu tidak bisa diterima itu courts, bukan penulisnya, ya kan? Kemudian kalau hipnotik menghipnotis sama si penulis tidak ada usaha untuk mengajak pembacanya untuk melakukan atau membeli sesuatu. Gitu ya. Jadi yang Charlie bukan seperti itu. Nah, bisa diartikan julid, judicial, teman-teman. Mirip juga ya, julid, judicial. Mungkin dari kata itu juga mungkin. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Sekali lagi ya, di reading dan di listening kemarin yang kita sudah pelajari, paling penting itu adalah vocab. Jadi semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah untuk mengerjakan reading ini. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin merasa vocabnya kurang, ada caranya juga. Karena saya pasti yakin ada teman-teman yang merasa mungkin ya atau yang bertanya-tanya gimana kita bisa meningkatkan vocab kita. Dan berkali-kali sudah saya sampaikan tidak ada cara lain yang lebih efektif dari sering-sering latihan, teman-teman. Dan kalau menemukan vocab baru ditulis, kalau bisa dipraktekkan. Entah itu lewat status atau lewat kalau teman-teman ada partner untuk apa namanya? Praktek berbahasa Inggris itu lebih bagus karena vocab itu kalau cuma ditulis itu kadang kita kan jarang buka juga. Jadi lebih ada apa namanya?
peluang lupa itu lebih besar daripada ketika kita ada teman yang untuk praktek seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ada grup kalau teman-teman misalkan butuh teman belajar di TOEFL itu saya ada grupnya dan itu free teman-teman. Gitu ya. Kalau teman-teman pengen gabung itu bisa japri aja. Nanti saya kirimkan linknya. Sepertinya tidak ada pertanyaan, teman-teman. Kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, dicoba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, thumbs over and please provide your answers on the chat box. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semua teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Dan saya tadi lihat baru saya memainkan waktunya, timernya itu udah ada yang menjawab. Nah, dengan cara yang saya sampaikan hari ini, saya rasa mungkin bisa mempermudah atau mempercepat teman-teman untuk mengerjakan soalnya gitu ya. Nah, tadi terbukti baru mungkin 10 detik kalau nggak salah itu ada yang udah nemukan jawaban. Di situ soalnya berbunyi, topic of the passage could best be described as. Jadi topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai seperti yang saya sampaikan tadi, topik itu nama lain dari main idea yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental age to chronological age with the ratio multiplied by 100 to remove the decimal. Jadi kalau diartikan IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio umur mental seseorang dengan umur kronologisnya dengan rasionya itu dilipat gandakan atau dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-komanya, teman-teman. Nah, berarti ini ngomongin definisi ya, karena di situ ada kata is defined, didefinisikan sebagai. Kemudian paragraf kedua, secara teori, tes IQ yang dibuat atau yang distandarisasikan itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan pemecahan masalah. Kemudian paragraf terakhir, secara praktek tidak mungkin uh, kita apa ya arrive at consensus itu kayak kita menyimpulkan gitu teman. Tidak mungkin untuk menyimpulkan jenis ini ya jenis kinerja intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Nah, intinya paragraf 2 dan paragraf 3 ini berpendapat atau berpandangan tentang tes IQ itu bagaimana ada. Kalau secara teori tes IQ itu tujuannya untuk mengukur kemampuan seseorang melakukan kinerja intelektual. Sedangkan secara praktek atau secara kenyataannya, secara aplikasi nggak mungkin gitu ya, teman-teman untuk menyimpulkan kinerja intelektual yang mana. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat betul jawabannya teman-teman yaitu yang delta ya. Definisi dari IQ di paragraf pertama dan measurement itu adalah pengukurannya atau cara ngetesnya. Yang mana itu di paragraf 2 dan paragraf 3. That's right. So the right answer is delta guys. Nice. Lanjut ke next number. Silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, thumbs up guys. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng yang sudah nemu jawaban mungkin. Sepertinya teman-teman belum menemukan jawaban, tapi nggak apa-apa. Mari kita Oke, ada jawaban Alfa. Mari kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini itu dikembangkan? Nah, otomatis ini menanyakan idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Nah, sekarang kita hubungkan atau kita sambungkan kalimat pertama di setiap paragraf dengan pilihan yang ada di ABCD gitu ya, teman-teman. Di kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi, atau kalau diartikan lebih enaknya gini teman-teman. Ada perdebatan atau ada kontroversi mengenai gagasan dalam menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi si penulis itu bilang kalau ada yang setuju, ada yang tidak tentang GMO ini, teman-teman. Nah, kemudian paragraf kedua, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, banyak kritik itu berpandangan kalau mereka itu berbahaya. Maksudnya GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia karena mereka mengkritik ya, nggak setuju teman-teman dengan GMO dan terhadap lingkungan. Jadi para kritikus atau yang mengkritik adanya GMO ini berpandangan kalau itu bahaya bagi kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Nah, kemudian paragraf terakhir, conversely itu artinya sebaliknya, proponents. Proponents of the view itu berarti uh, kalau opponents itu lawan, teman-teman, tapi kalau proponents itu yang sepakat, apa bahasa Indonesia berarti kawan gitu ya, atau orang-orang yang setuju. Orang-orang yang setuju dengan pandangan tersebut itu melihat GMO sebagai uh, alat vital untuk mengatasi gitu ya. Address itu di sini artinya mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti teks ini membahas tentang dua pandangan tentang GMO, teman-teman. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi si penulis di sini netral ya, dia hanya ingin menyajikan saja informasinya. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha, betul, teman-teman. Two different views. Di situ kata kunci teman-teman adalah kata views, artinya pandangan gitu ya. Jadi dua pandangan yang berbeda maksud saya mengenai GMO itu disajikan seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Maksud saya itu no no no. I'm sorry guys, that's structure ya. Ke bawah kelas saya sebelumnya tadi, mohon maaf. Ini reading, mohon maaf teman-teman. Kalau di reading kita baca soalnya dulu, bukan dicari predikatnya dulu ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the tone of the passage could best be described as. Jadi tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai bagaimana gitu ya. Nah, tone adalah suasana hati si penulis atau attitude atau sikap si penulis terhadap permasalahan yang dia angkat, gitu ya. Nah, di sini kalimat pertama berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangatlah mengkhawatirkan. Nah, di sini si penulis memasukkan informasi atau apa ya teman-teman, perasaan yang dia rasakan tentang topik yang dia bawa. Nah, topik yang dia bawa adalah penggundulan hutan di dunia ini. Nah, yang dia rasakan atau sikap dia adalah dia bilang kalau itu adalah alarming. Alarming artinya mengkhawatirkan, teman-teman. Nah, berarti si penulis itu khawatir
gitu ya. Jadi tone teks ini si penulis itu membawakan informasinya secara khawatir, teman-teman. Gitu ya. Nah, jawabannya berarti betul yang alpha. Concerned itu artinya cemas atau khawatir atau takut. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Very good. Next. Silakan. Nah, untuk teks yang lebih panjang ini saya ambilkan dari soal yang asli dari ITS. Kebetulan ITS membuat buku untuk belajar mandiri, maksudnya di luar tes ya, teman-teman. Dan ini soalnya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban mungkin boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Let's do it together. Kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, what is the passage mainly about? Nah, ini adalah menanyakan main idea ya. Jadi ada kata mainly about. Jadi tentang apakah teks ini? Kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, eh, kata Renaissance dari bahasa Prancis gitu ya, itu berarti kelahiran kembali. Nah, kalau teman-teman terlalu ragu dengan satu kalimat, baca kalimat pendukung nggak apa-apa. Kalimat kedua misalnya ya, di situ disebutkan istilah itu pertama kali digunakan di tahun 1855 oleh sejarawan Jules Michelet di sejarah Prancisnya. Kemudian diadopsi oleh para sejarawan budaya, oleh sejarawan seni, dan lama-kelamaan oleh sejarawan musik yang kesemuanya itu menggunakannya eh, atau apply itu apa ya, menerapkannya atau merujuknya gitu ya ke kebudayaan Eropa selama abad ke 150 tahun, sorry, during the berarti selama 150 tahun yang yang berjangka atau yang berapa ya teman-teman, spanning itu yang berangka gitu ya. Maksudnya rangka itu yang berjangka gitu. Mulai dari 1450 sampai 1600. Nah, intinya ini ngomongin tentang eh, Renaissance, zaman di mana kebudayaan Eropa atau sorry, kebudayaan Prancis gitu ya. Di situ, teman-teman. Di masa lalu seperti itu. Nah, kita baca paragraf kedua. Perubahan-perubahan ini, maksudnya perubahan budaya ya, teman-teman. Dalam outlook tampilan luar itu sangat mempengaruhi eh, kebudayaan bermusik dari zaman Renaissance, yaitu bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik, bagaimana musik itu dibuat, dimainkan, dibahas, kemudian disebarluaskan. Nah, kemudian zaman Renaissance musical atau zaman Renaissance music di Eropa itu lebih dari itu lebih ke gitu ya, karena nggak ada D-nya di situ, teman. Jadi lebih ke arah kebudaya gerakan budaya atau perubahan budaya secara utuh gitu ya. Dan state of mind itu keadaan mental gitu ya, teman-teman. Daripada serangkaian teknik bermusik tertentu. Intinya di sini disebutkan kalau Renaissance itu merupakan seluruh budaya, bukan cuma musik, teman-teman. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu bukan Bravo, teman-teman. Nah, kita cek ya, yang Bravo itu salahnya kenapa? Di situ yang Bravo berbunyi, teknik bermusik yang digunakan selama zaman Renaissance. Nah, kalau kita baca teknik bermusik itu hanya dibahas di paragraf kedua, teman-teman.
Sedangkan teks ini bukan hanya mengangkat tentang teknik musik ataupun paragraf kedua, ya. Karena paragraf satu itu yang ngomong banyak, teman-teman, bukan cuman tentang musik, tapi lebih ke eh, cara berpikir gitu ya, kemudian nilai-nilai seni dan sebagainya seperti itu. Jadi yang kalau yang Bravo ini terlalu sempit atau informasinya terlalu kecil di dalam teks yang tidak bisa merangkum semua informasi yang ada di dalam teks ini. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie, betul. Di situ disebutkan the European Renaissance as a cultural development that included changes in musical style. Kalau diartikan Renaissance Eropa, yaitu tahun 1450 sampai 1600 tadi ya, itu sebagai sebuah kemunculan budaya atau gimana ya, teman, perkembangan budaya. Tadi ada movement-movement itu ya, teman-teman, yang mencakup di dalamnya perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling nyambung atau paling lengkap, paling mengcover seluruh teks itu adalah yang Charlie, gitu ya. Kita lanjut lagi, nggak apa-apa, ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya, teman-teman, boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Nah, teks ini tentang apa sih utamanya, intinya gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf satu berbunyi, berkebalikan dengan opini umum atau opini kebanyakan gitu ya. Frost itu kalau nggak salah tanah yang beku ya, teman-teman, kayak permafrost gitu. Dan temperatur yang dingin, yang sangat dingin gitu ya, itu memiliki peran yang sangat sedikit dengan pewarnaan daun-daun di musim gugur. Jadi musim gugur itu kan menuju musim dingin ya, dan memang yang saya dengar teman-teman itu memang udaranya dingin seperti itu. Makanya daun-daun pada berguguran karena yang saya dengar karena tanahnya itu membeku, jadi air nggak bisa diserap sama tanaman, gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu berubah hijau karena mereka itu mengandung warna pigmen daun hijau yang besar atau yang banyak, yang disebut dengan klorofil. Paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Warna-warni yang disebabkan oleh, sorry, warna-warna ya, teman. Kalau warna-warni itu kan juga warna gitu ya. Jadi warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang dinamakan antosianin. Paragraf terakhir, deciduous plants atau tanaman-tanaman yang menggugurkan daunnya itu tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa tidak bisa menahan musim dingin jika mereka tetap menjaga daun mereka. Karena daun-daun akan kehilangan banyak sekali air karena atau terhadap gitu ya, teman-teman, udara musim dingin yang kering, yang daripada yang akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, intinya tadi ngomongin tentang warna-warna daun itu gara-gara apa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan di musim dingin memang nggak ada daunnya karena beberapa tanaman itu menggugurkan daun karena air mereka nggak punya makanan yang cukup untuk diproses gitu. Jadi supaya bertahan hidup mereka mau nggak mau menggugurkan beberapa daun mereka seperti itu.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini itu adalah yang delta, teman-teman. Oke, jadi alasan atas perubahan-perubahan dalam warna daun. Betul. Jadi di situ di paragraf pertama disebutkan kalau perubahan warna daun di musim gugur itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan, maksudnya bukan nggak ada ya, tapi hubungannya cuma sangat sedikit dengan suhu yang dingin dan tanah yang membeku, gitu ya, teman-teman. Nah, malah disebutkan kalau warna-warna di musim gugur dan musim semi, musim semi dan musim panas maksud saya, itu karena ada memang di daun itu namanya pigmen klorofil atau pigmen hijau daun, gitu ya. Kalau misalkan beberapa tanaman itu juga ada yang warnanya menjadi merah atau ungu karena ada pigmen yang namanya antosianin. Jadi intinya adalah daun itu berubah warna karena ada pigmen memang di dalamnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat. C mungkin. Oke, kita bahas bersama ya. Coba kita cari bersama, Miss. Di situ soalnya berbunyi the main point of this passage is to. Nah, main point itu nama lain dari purpose, teman-teman, atau tujuan gitu ya. Jadi, tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Sebenarnya, teman-teman, ini bisa ditemukan di eh, paragraf pertama itu kan pendek ya. Nah, itu sebenarnya dari paragraf pertama itu teman-teman langsung bisa akan memahami. Jadi di situ disebutkan kalau the transformation atau perubahan pohon-pohon palem atau sejenis pohon palem misalnya kelapa dan lain-lain gitu ya. Dan dinosaurus menjadi fosil, menjadi bahan bakar fosil maksud saya. Seperti misalnya coal itu batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang sudah diketahui bagi banyak orang. Nah, tapi bagaimanakah ini bisa terjadi? Nah, dari sini kita sudah tahu, pasti teks ini nanti ngomongin bagaimana proses dinosaurus dan pohon palem itu menjadi bahan bakar fosil itu bisa terjadi atau bisa seperti kayak gitu ya. Nah, di situ di kalimat pertama paragraf 2 disebutkan bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Paragraf kedua, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan gitu ya oleh beban-beban yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar darinya yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya 300 tahun yang lalu selama zaman Carboniferous banyak dari bagian dunia ini atau sebagian besar dunia ini gitu ya itu menyerupai rawa Elke Venoke. Kemudian paragraf terakhir, cadangan-cadangan yang besar dari batu bara dan minyak itu sebenarnya masih ada di bawah tanah. Tapi maksudnya harga di sini resiko atau yang harus dikeluarkan gitu ya, yang harus dibayarkan untuk mengambilnya itu semakin meningkat, entah itu dalam hal dolar ataupun dalam eh, risiko terhadap lingkungan seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin bagaimanakah bisa terjadi atau bisa bisa muncul eh, apa namanya kok batu bara, bahan bakar fosil salah satunya batu bara dan minyak bumi tadi ya teman-teman, dari yang dulunya adalah pohon palem dan dinosaurus seperti itu. Nah, sekarang kita cek teman-teman.
Yang alfa, mempromot itu memperkenalkan gitu ya. Konservasi, oh promote di sini artinya mengajak berarti. Jadi mengajak atau mempromosikan gitu ya, memberikan ajakan untuk atau akan gitu ya, konservasi dari bahan bakar fosil atau penghematan bahan bakar fosil. Bukan ya, teman-teman, bukan mengajak untuk menghemat bahan bakar fosil karena teks ini nggak ada hubungannya tentang itu ya. Kalau yang Bravo menjelaskan di mana tumpukan-tumpukan terkaya dari bahan bakar fosil itu berada. Bukan ya, kita nggak menemukan di mana tumpukan-tumpukan yang paling banyak ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan kalimat pertama paragraf satu tadi berbunyi bukan itu tujuannya. Bukan ngomongin di mana yang paling banyak bahan bakar fosilnya, tapi lebih ke prosesnya dari dinosaurus dan pohon palem bisa menjadi bahan bakar fosil itu gimana? Lebih detailnya seperti itu, teman-teman. Kalau yang Charlie, point out itu menunjukkan gitu, teman-teman. Jadi menunjukkan atau memperlihatkan masalah-masalah yang akan datang atau masalah-masalah di masa depan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Bukan lebih ke arahnya ke depan ya, bukan ke masa depan teman, tapi arahnya ini menjelaskan bagaimana proses yang panjang atau intinya prosesnya dari dinosaurus dan pohon-pohon itu bisa menjadi bahan bakar fosil. Kalau dinosaurus biasanya jadi minyak bumi ya. Kalau misalkan eh, kayak palem itu atau sawit misalnya sejenis sawit, sejenis kelapa itu ternyata dalamnya ada minyaknya, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti bisa jadi batu bara seperti itu. Kalau dia menjadi karbon, mengeras gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi kuncinya di sini how fossil fuels are formed. Jadi bagaimana bahan bakar fosil itu bisa terbentuk gitu ya. Jadi tujuan teks ini ditulis oleh si penulis adalah meningkatkan pemahaman pembacanya ya kita teman-teman akan bagaimana bahan bakar fosil itu bisa terbentuk seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ada kata hati-hati teman-teman. Jadi di sini yang ngomongin tentang apa ya tadi reserves ya tadi kan kalau kita pilih yang Charlie itu kan memang ada hubungannya dengan yang Delta gitu ya karena ada hubungannya dengan sekarang tapi teks ini bukan hanya ngomongin paragraf terakhir teman-teman kalau kita pilih yang Charlie kita mengabaikan atau kita tidak menganggap paragraf satu 2 3 dan 4 seperti itu jadi jawabannya adalah yang delta teman-teman yang lebih ke dari paragraf satu pun itu dijelaskan bahwa eh, bagaimanakah bisa hal ini terjadi hal apa yaitu proses dari awalnya pohon palem dan dinosaurus bisa menjadi bahan bakar fosil misalnya batu bara dan minyak bumi. Seperti itu. Jadi bukan arahnya ke permasalahan atau ke apa ya teman-teman? Ya permasalahan gitu ya. Permasalahan misalkan semakin sedikitnya minyak bumi atau bahan bakar fosil. Itu nggak ada itu di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf tiga ataupun paragraf keempat. Yang ada itu hanya di paragraf kelima bahwa memberitahukan semakin sulitnya eh, minyak bumi itu didapat. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Jadi ini lebih ngomongin how does this happen atau how fossil fuels occurred, ada gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang.
Alright guys, thumbs up. Yang sudah nemu jawaban mungkin boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, saya lihat ada delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Jadi teks ini utamanya membahas tentang apa? Intinya membahas tentang apa? Nah, ini menanyakan tentang main idea. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian tenggara gitu ya. Sorry. Southwest itu bukan tenggara teman, tapi barat daya ya. Jadi barat daya itu merupakan sebuah kesenian akan kompleksitas yang sangat besar. Kompleksitas teknis yang sangat besar. Ini ya sulit banget gitu teman-teman. Nah, refining the road chunks. Jadi kayak memproses gitu ya. Jadi memproses kembali bongkahan-bongkahan bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru diambil, yang masih mentah, itu merupakan pekerjaan yang sangat arduous. Arduous itu yang sangat apa ya teman-teman, yang sangat berat gitu ya, membutuhkan banyak tenaga. Kemudian most clays itu artinya hampir sebagian besar atau hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan tambahan akan suatu bahan yang non plastik sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan proses firing atau pengerasan menggunakan suhu yang tinggi atau panas gitu ya, tanpa retak, dan sehingga vessel itu wadah tersebut atau gerabahnya nanti itu akan memiliki permukaan yang halus atau yang lembut. Paragraf terakhir, setelah lapisan luar ditambahkan, tanah liat tadi itu diaduk dengan penuh tenaga. Seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin bagaimana mereka memproses tanah liatnya untuk akhirnya nanti dibuat menjadi gerabah gitu ya, teman-teman. Jadi betul jawaban teman-teman yaitu yang delta. The processes used to prepare clay for making Pueblo poetry. Jadi proses-proses atau step-step yang digunakan untuk mempersiapkan gitu ya, untuk menyiapkan atau apa ya bahasa saya enak itu kayak ya mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah suku Pueblo seperti itu. Oke, good job guys. Lanjut ke oke, ternyata sudah habis. Dan itu tadi untuk jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengenali soal di reading, teman-teman akan tahu teknik apa yang dipakai dan itu akan bisa menghemat waktu untuk teman-teman. Gitu ya. Dan ini sudah saya praktekkan, bahkan saya sebentar ini saya ini ya teman-teman sebentar.